Oke. Ini ya. Saya akan menjelaskan sesuai dengan urutan yang ada di versi PDF-nya ya. Node.js seringkali menggunakan database MongoDB ya. Tapi dalam hal ini sekalian maksudnya yang kita sudah populer, sudah terbiasa menggunakannya, kita coba koneksikan dengan database MySQL ya. Untuk mempelajari ini pendekatannya adalah worksheet atau latihan kerja, karena kalau hanya penjelasan teori saja saya kira akan lebih sulit dipahami ya. Penjelasannya pun akan saya sampaikan dengan metode pengerjaan gitu. Tata cara pengerjaannya seperti apa, sekaligus teman-teman memahami bagaimana Node.js terkoneksi dengan database MySQL ya. Yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu membuat project baru ya, nanti kasih nama Anda saja kemudian underscore MySQL ya. Buat project barunya Node.js cukup mudah, yaitu dengan cara membuat folder baru kemudian dipanggil di Visual Studio Code ya. Dan mungkin sedikit saya demonstrasikan ya. Sebenarnya kemarin saya sudah membuat ya. Ini mungkin saya demonstrasikan cara manggilnya saja. Ini contoh project barunya. Misalnya kasih nama saya strip MySQL ya. Kemudian saya panggil di Visual Studio Code. Nah, panggilnya cuma panggil folder saja kayak sebelum-sebelumnya ya. Oke. Yang dibutuhkan di sini adalah paket atau modul MySQL ini ya. Cara installnya sudah saya sampaikan di sini. Pertama jangan lupa yang perlu dilakukan setelah membuat project harus npm init strip yes untuk menginisiasi npm-nya ya. Kemudian menginstal modul MySQL. Cara installnya sama dengan kemarin, cuma kita menyebutkan nama modulnya yaitu npm install MySQL save ya. Sini. Kalau berhasil bisa dilihat informasinya di sini atau cek dependencies-nya di package JSON itu ya. Itu nanti terlihat di sini ada MySQL versi sekian. Kemudian untuk menghubungkan dengan database MySQL sama dengan pemrograman berbasis server kayak PHP itu ya. Kita butuh konfigurasi untuk mengkoneksikan dengan database MySQL. Nah di sini silakan buat file baru ya atau file program baru dengan nama nanti sesuai dengan nama Anda masing-masing, kemudian underscore config underscore db. Jangan lupa ekstensinya JS ya. Kemudian kode programnya bisa nyontoh di sinilah persis ya. Jadi kalau kita memprogram boleh ambil template kode seperti ini ya, nanti ini kalau sudah jadi disimpan nanti untuk keperluan yang lain dikopas untuk melakukan config atau melakukan koneksi yang sama terhadap database itu bukan suatu masalah ya. Nah ini silakan nanti dicontoh modul koneksinya. Nah ini identitas database-nya tulis di sini. Kita nanti pakai localhost, usernya root, passwordnya kosong untuk database yang ada di exam itu ya. Database-nya kosongkan dulu karena nanti kita juga akan membuat program untuk create database ya. Di bagian akhir jangan lupa modul export sama dengan db. Kode ini maksudnya nanti memungkinkan file ini dipanggil di file-file yang lainnya di Node.js. Seperti itu cara kerjanya ya. Saya demonstrasikan ya. Di sini saya juga menggunakan paket web server exam ya, yang di dalamnya juga ada MySQL ya. Saya jalankan, saya start MySQL-nya saja ya. Sebenarnya boleh aja untuk start yang Apache-nya, tapi kebetulan di sini tidak akan kita pakai.
Kemudian untuk editor databasenya saya menggunakan HDSQL. Teman-teman terserah pakai PHP MyAdmin juga boleh ya. HDSQL nanti bisa membuat koneksi baru atau gunakan koneksi lama yang sudah pernah dibuat ya. Untuk target jaringannya secara bawaan ini sudah MySQL ya. Sebenarnya bisa connect dengan database yang lainnya. Cuma kebetulan kita hari ini pakai MySQL ya. Untuk settingannya yang lain-lain sudah defaultnya MySQL di localhost ya. Langsung klik buka saja. Nah di sini terlihat ada database yang sudah saya gunakan sebelumnya. Karena saya ingin mendemonstrasikan database sebelumnya, saya hapus dulu ya. Oke, belum ada database. Kemudian kita kembali ke sini. Di bagian config, dan misalnya saya kosongin dulu karena belum ada databasenya. Saya klik save. Kemudian akan kita cek apakah konfigurasi koneksi ke database ini sudah terhubung dengan baik atau belum. Kita coba jalankan program ini. Cara menjalankannya sama saja. Oke, nah nanti kalau sudah terhubung pesan ini akan muncul di sini ya, terkoneksi dengan database ya. Artinya koneksi sudah berhasil ya. Jadi nanti ngetesnya untuk program koneksi dengan database bisa jalankan program ini, kemudian nanti akan menghasilkan informasi ini bahwa program kita sudah terkoneksi dengan database. Ini posisinya program masih berjalan. Untuk menghentikannya bisa dengan menggunakan Ctrl C ya. Nah, ini menghentikan program ya. Kemudian program kedua yang bisa kita buat adalah create database ya. Ini ditunjukkan masih belum ada databasenya, atau tunjukkan di sini. Sebelumnya belum ada database dengan nama ini, create database dengan nama db node nama saya ya. Kemudian ketika database ini belum ada di sini ya, belum tampil ya. Kemudian ketika program ini saya jalankan, ciri-ciri program ini ketika berhasil menghasilkan informasi. Pertama, terkoneksi sesuai dengan yang kita panggil dari sini. Ini kan memanggil file program ini, jadi nanti harus menghasilkan informasi ini bahwa koneksi berhasil. Yang kedua, menghasilkan informasi database terbuat. Ini sudah berhasil. Cuma itu hanya indikasinya. Untuk hasil yang nyatanya bisa kita lihat di sisi databasenya ini ya. Kalau ini belum terlihat secara langsung, perlu kita refresh ya. Nah ini terbentuk databasenya db node nama saya ya. Kemudian program berikutnya yang perlu kita pelajari yaitu membuat tabel ya. Nah, tadi create database sudah. Cara melihatnya cek di sini atau tadi di sini ya, di sini. Atau nanti yang pakai PHP MyAdmin silahkan cek PHP MyAdminnya. Kemudian setelah database terbentuk, perhatikan bagian konfigurasi, masukkan nama database yang baru saja kita buat. Pakai jurus copy paste tidak masalah. Ya, ini kita copy, kita masukkan ke sini. Jadi dalam pemrograman jangan itu ya, jangan minder ketika copy paste, karena program sebenarnya bukan kodenya, tapi kita membentuk sebuah program yang memiliki fungsional sesuai dengan studi kasus yang kita hadapi begitu ya. Nah itu kemudian kita membuat tabel ya. Nah ini misalnya kasih nama, nanti nama saya create tb ya. Di sini kalau kita perhatikan create tb itu sudah tidak menyebutkan nama database lagi, makanya dalam konfigurasi harus disebutkan nama databasenya gitu ya. Kalau enggak nanti query-nya tidak bisa jalan.
Di sini kita bisa diperhatikan bahwa perintah query-nya create tabel, nama tabel baru, kemudian strukturnya tulis di sini. ID int not null auto increment, artinya itu diisi otomatis dan secara berurutan. Kemudian nama, varchar dan seterusnya sampai alamat. Kemudian ID bagian akhir ini dibuat sebagai primary key. Nah, itu sebagai. Kemudian coba kita jalankan ya. Oke, informasinya terkoneksi dengan bagus dan tabel terbentuk. Kalau kita cek di sini, nah ini tabel sudah terbentuk ya. Kita lihat strukturnya juga sudah terbentuk di sini. Sampai di situ program create tabel sudah bisa dikatakan berhasil ya. Kemudian yang perlu kita pelajari adalah memasukkan data ya. Jadi dalam pembelajaran pemrograman yang sering dijadikan standar yaitu create, read, update, delete ya. Membaca atau menampilkan, kemudian mengupdate atau mengubah isi datanya, yang terakhir coba menghapus ya. Oke. Berikutnya insert data ya. Nah, di sini terlihat query-nya insert into nama tabel tadi ya. Di sini ya. Kemudian isi datanya ini misalnya Starbucks, kemudian nama alamat ya, alamatnya Ambarawa Mall misalnya. Coba kita jalankan program ini. Oke, di sini informasi satu baris dimasukkan, satu baris data gitu ya. Kemudian kita konfirmasi di bagian database-nya, apakah benar datanya sudah dimasukkan ya, sesuai dengan query ini. Kita lihat di sini, untuk melihat data, ini antarmuka HDSQL, nanti teman-teman boleh pakai itu ya, antarmuka yang lainnya. Bisa lihat di tab data ini. Nah ini sudah terlihat ID 1. Namanya Starbucks, alamat Ambarawa Mall sudah masuk ya. Kemudian yang perlu dipelajari lagi yaitu insert multi, yaitu memasukkan banyak data sekaligus begitu ya. Karena dalam beberapa kasus pemrograman memasukkan data banyak data sekaligus seringkali dibutuhkan gitu ya. Oke. Nah, ini untuk kodenya nanti bisa dicek di file PDF-nya. Di sini saya akan mendemonstrasikan saja. Oke, di sini sudah berhasil informasinya. Di bagian ini sedikit spesial, ada kode yang menghitung jumlah affected rows. Itu biasa informasi itu didapat dari database server MySQL ya. Itu bisa menghitung jumlah baris yang telah dimasukkan ya. Di sini menginformasikan berhasil. Bagaimana di bagian database-nya? Kita konfirmasi. Ini masih terlihat satu sesuai data yang tadi. Kemudian kalau kita refresh atau kita segarkan ini, di sini terlihat semua data sudah masuk ya, sesuai dengan query yang kita masukkan tadi ya. Jadi sampai di sini insert satu baris data dan insert multi baris data sudah berhasil ya. Kemudian yang perlu kita pelajari lagi ya, biar urut, create read, yaitu menampilkan ini ya, read data ya. Cara menampilkan data ini cara sesuai dengan kaidah dasar query, belum melakukan modifikasi tampilan ya. Ini query-nya sangat standar, select bintang from nama tabel ya. Kemudian coba kita jalankan. Nah ini tampil di sini datanya. Nah ini bisa diperhatikan.
tampil semua datanya, ID, nama, dan alamat ya. Kemudian biar lebih variatif ya dan biasanya aplikatif dalam pemrograman, kita coba tampilkan ya yang kode kedua ini ya dengan tampilan yang lebih informatif ya. Jadi umumnya tabel itu ya nanti judul tabelnya berada di sebelah atas, ID, alamat, ID, nama, alamat gitu ya. Slash T ini untuk menambahkan tab saja ya. Nanti sama di sini juga cara menampilkannya ditambahkan dengan tab. Tab itu tabulasi gitu ya, di keyboard itu ya. Ini kode programnya, nanti bisa dicontoh saja. Kemudian kita coba jalankan di sini. Jadi kalau sudah banyak kayak gini, kalau bingung, ada perintah di CMD yang bisa dipakai yaitu CLS itu ya, untuk clear screen. Nanti biar bersih lagi, biar lebih enak dipandang ya. Nanti termasuk screenshotnya ya, jangan yang sudah di screenshot gitu ya. Nanti yang baru, yang kelihatan bersih, enak dilihat, enak dibaca gitu. Nah, sini kita jalankan coba. Nah, ini sudah terlihat bagus ya. ID, nama, alamat gitu. Jadi untuk read saya kira sampai situ saja dulu pembelajaran dasarnya. Kemudian yang perlu kita pelajari lagi adalah update ya. Tapi perhatikan dulu ID-nya ini ya. Karena yang saya screenshot kemarin update itu dengan ID yang berbeda ya. Jadi kalau nanti kita mau update, silakan perhatikan query-nya bagian ID-nya. Kemarin yang saya screenshot dan saya masukkan ke dalam itu ya, digital book-nya itu ID 44. Padahal di sini ID 44 tidak ada. Nanti coba di sini saya demonstrasikan alamatnya saya ganti seruan untuk ID itu ya, bernomor 3 itu ya. Nanti akan tampil bahwa ID bernomor 3 akan berubah menjadi seruan ya. ID saya ubah jadi 3. Saya hentikan dulu. Kemudian saya jalankan program untuk yang update data pada tabel. Oke, di sini terlihat bahwa jumlah perintah masukan 1 sudah berhasil, maksudnya query-nya itu ya, affected itu ya. Hasilnya bisa dilihat melalui read ini atau langsung bisa dilihat di sini ya. Nanti kalau kita lihat tadi yang kita rubah itu data nomor 3, ini sebelumnya masih semua wono. Kalau kita refresh harusnya berubah menjadi seruan ya. Nah, ini udah berubah jadi seruan ya. Sama kalau kita lihat di sini, misalnya kita jalankan yang kode yang read tadi ya. Nah, ini ya. Kode PID read DT good. Kalau kita jalankan di sini yang nomor 3 sudah berubah jadi seruan. Harusnya sama itu dikonfirmasi ya. Oke, terakhir yang perlu dipelajari adalah delete ya. Oke, biar konsisten dan menjadi perhatian, data untuk nomor 3 ini coba kita hapus. Sama dalam kode program ini perlu diperhatikan bagian ID-nya ya. ID-nya harus yang ada. Dan nanti kalau menjalankan query yang ID-nya tidak ada, itu pasti akan error ya. Jadi coba saya jalankan menghapus untuk data dengan ID 3 ya. Kemudian saya jalankan programnya. Oke. Nah, di sini jumlah query yang berhasil 1. Bisa kita cek melalui HDSQL. Nomor 3 ini semestinya nanti hilang. Setelah kita refresh, udah hilang ya. Kalau kita lihat di sini, semestinya juga akan hilang. Nah, ini ya, nomor 3 sudah tidak ada ya. Oke, saya kira kompetisi dasar koneksi antara Node.js dengan MySQL sampai di sini dulu. Silakan jika ada pertanyaan.